Haleluya. Shalom Alehin. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 8 Juli 2023. Saudaraku, marilah di pagi yang cerah ini saudara kita mau mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan kita juga awali pagi hari ini dengan memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Dan kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk apa berpuasa? Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Kejadian 27 ayat 1 sampai dengan 5. Dilanjutkan dengan ayat 15 sampai dengan 29. Dan Injil Matius 9 ayat 14 sampai dengan 17. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Salah satu untuk kembali kepada Allah adalah dengan pertobatan. Dan salah satu cara pertobatan adalah dengan cara berpuasa. Berpuasa bagi kita tak asing lagi saudara. Kita pun sering berpuasa baik menurut liturgi gereja di masa Prapaskah atau berpuasa seperti orang Yahudi lakukan yaitu Senin dan Kemis. Dan ada pula yang berpuasa karena ada intensi atau wujud-wujud tertentu. Saat Yesus masih ada secara fisik di dunia ini, para murid tak berpuasa seperti para murid Yohanes dan orang-orang Farisi. Maka murid Yohanes mengkritik kepada Yesus. Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak? Matius 9 ayat 14. Saudaraku, kita lihat respon Yesus Kristus atas kritikan ini. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Matius 9 ayat 15. Lanjutnya, tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu. Lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Matius 9 ayat 16 sampai dengan 17. Saudara, sering kita menjalani puasa hanya merupakan suatu kewajiban belaka saudara. Sehingga hanya terlihat dari luarnya saja agar terlihat suci. Yesus sampaikan di ayat 15. Mau menyatakan bahwa saat para murid bersama-sama sang mempelai Kristus Tuhan kita. Haruslah dan selayaknya lah penuh sukacita. Tidak ada duka atau perkabungan. Karena mereka dekat dengan sang kehidupan yang penuh belas kasih yang selalu menerangi. Hidup sukacita dalam Kristus kita akan jauh dari dosa. Namun kata Yesus, waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Saat itulah manusia kita semua hidup seperti tanpa pegangan, tanpa arahan, pendamping secara fisik, Yesus Kristus. Dalam keadaan itulah saudara-saudara kita akan hidup dalam situasi dunia yang penuh kegelapan, penuh kesemuan. Saudara, semuanya bias. Karena sang terang yang jauh dari kita secara fisik, maka kita mulai terombang-ambing diterpa badai topan yang menggelora di dalam kehidupan kita. Kita pun tak kuat saudara. Kita tak kuat menjalani hidup ini. Kita jatuh di dalam dosa.
Dalam keadaan dosa inilah kita mengalami kematian secara rohani. Kita tak ada pegangan lagi. Kita butuh kembali pegangan itu. Kita butuh kembali terang itu untuk menerangi kita agar selamat. Bagaimana caranya? Yaitu dengan berpuasa. Berpuasa, saudara-saudara, mengungkapkan duka cita karena atas ketidaktaatan kita sehingga kita masuk ke dalam lembah dosa. Dalam keberdosaan kita mati rohani, saudara. Kita perlu dihidupkan kembali dengan berpuasa mati raga. Dalam berpuasa bukan penampilan luar yang diutamakan. Bukan pula melihat hari, jam, dan jumlah makanan yang diutamakan di dalam berpuasa. Namun saudaraku yang terkasih, niat dari puasa itu sendiri yaitu menyadari akan keberdosaan kita. Dan kita mau melakukan pertobatan, yaitu pertobatan batin yang kita utamakan, yaitu pertobatan sejati. Bagaimana respon kita saat berpuasa? Apakah kita berpuasa karena suatu kewajiban? Atau untuk menuntut suatu permohonan, intensi doa kita dari Allah? Dari Injil hari ini, kita pasti dibingungkan akan penjelasan Sang Baginda junjungan kita Yesus Kristus. Dalam Injil ini, satu saat Yesus berbicara tentang mempelai. Saat berikutnya tentang kain dan anggur. Apa hubungannya satu dengan yang lain ini? Pertama, saudara, kita harus pahami bahwa dalam acara perkawinan pastilah identik dengan baju baru dan anggur baru. Sebagai mempelai laki dan perempuan yang penuh sukacita, tentunya mengharapkan tamu juga dapat bersukacita dengan memakai pakaian baru, pakaian indah, bukan pakaian lama yang ditambal di sana sini. Mempelai pun berharap para tamu dapat menikmati hidangan dengan penuh sukacita, penuh keharmonisan, maka disediakanlah anggur yang baru agar dapat dinikmati bersama. Kain yang lama menunjukkan apa? Seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus, saudara, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Efesus 4 ayat 22. Kita harus menanggalkan kehidupan lama kita, saudara, yang penuh kekotoran, penuh dosa, dan mengenakan pakaian baru, yaitu Kristus. Karena seperti Paulus sampaikan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20. Saudaraku, menjadi orang Kristen berarti mau melakukan suatu transformasi yang besar, saudara. Perubahan yang besar di dalam diri kita. Melalui puasa kita mau menyangkal diri dengan meninggalkan manusia lama kita yang penuh dosa dan mengenakan manusia baru dalam Kristus. Dan inilah yang Rasul Paulus ingatkan kepada kita sekalian. Dan Kristus yang telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus 5 ayat 15. Perenungan hari ini, saudaraku yang terkasih, mau mengajarkan kepada kita semua untuk apa kita berpuasa. Berpuasa bukan merupakan suatu ritual kewajiban belaka, tetapi berpuasa mau mengajak kita menyadari akan keberdosaan kita, dan kita mau kembali ke jalan benar
melalui pertobatan dan berusaha untuk menjadi manusia ciptaan baru. Semoga apa yang kita lakukan dalam berpuasa berkenan di mata Tuhan. Kita juga dengan sungguh-sungguh mau bertobat di dalam pertobatan sejati. Dan kita berusaha untuk menjadi ciptaan baru. Tuhan Yesus, biarlah dengan belas kasih-Mu, kami yang berdosa ini, dalam berpuasa Engkau berkenan menerimanya, dan Engkau bersihkan kami, berkat pimpinan dan bimbingan Roh Kudus, kami boleh masuk di dalam pertobatan, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.